A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Banser lagi. Pokoknya tidak ada putus-putusnya Banser ini selagi pembahasan masalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan secara paksa. Tetapi kita bisa melihat bahwa kelapang dadaan mereka sangat-sangat luar biasa. Dimana kita bisa menyaksikan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak ada sedikit pun kata-kata yang merasa kalau dirinya itu ya difitnah, ya dibubarkan secara paksa. Melainkan beliau hanya mengatakan dengan senyuman di bibirnya, yaitu mungkin mereka belum paham. Ya, mungkin mereka belum paham. Saya sangat tersentuh dengan video itu. Dimana kalau kita bisa melihat dari bagaimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyampaikan suatu materi, meskipun beliau itu luar biasa dalam segi akhlak, luar biasa dari segi kebaikannya, ketawaduannya, tetapi pasti beliau juga pernah ada salah. Tidak semua manusia itu terlepas dari khilaf, lupa, dan keliru. Tapi di sini kita bukan untuk membahas suatu keliruan. Karena kalau membahas masalah kekeliruan, pihak Banser sangat-sangat membludak kekeliruannya. Ya, bukan cuma membludak, bahkan seperti Kiai Idrus Ramli pun mengatakan Banser itu orangnya ikhlas-ikhlas. Meskipun diajak kemana-mana cuma dikasih nasi bungkus, mereka itu bersabar. Mereka itu seperti ini, jaga-jaga gereja dan lain sebagainya, itu karena pemimpinnya yang tidak soleh. Kalau kalian memang menganggap Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu pemecah belah umat, provokator dan lain sebagainya, mari kita simak seperti apa Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika menjelaskan tentang toleransi. Dan di sini Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyebutkan dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, bagaimana menyikapi perbedaan di antara mereka. Kita langsung ke video. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, benar. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas, ada Persis juga ormas, mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadahi kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah, Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya, iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Ngomong subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh. Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja, mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata. Di sini Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyebutkan bahwa setiap bacaan di dalam sholat itu adalah sunnah, sama-sama memiliki dalil. Dan begitu pun juga dengan kunut, ya. Dengan kunut itu, kunut pun juga sunnah. Tapi ada satu video yang dimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyebutkan kalau kunut itu wajib. Iya jemaah, bicara kunut subuh ini ada khilaf di antara para ulama. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib sholat. Sedangkan Al-Imam Ahmad tidak. Dan Imam Abu Hanifah juga tidak. Bagaimana sikap kita yang kita beranggapan tidak kunut ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut? Maka Anda melihat, dan ini pendapat banyak ulama juga, ketika imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Mungkin di situ Ustadz Syafiq Riza Basalamah lupa, teman-teman, bahwa hukum yang sebenarnya dari Imam Syafi'i adalah sunnah. Ya, itulah sifat manusia. Bisa lupa, bisa salah, bisa khilaf. Dan kita bisa maklumi dan kita tegur beliau kalau memang itu salah, ya. Tetapi terlepas dari itu, beliau selalu mengajarkan kepada kita kebaikan. Tidak pernah mengajarkan beliau untuk umatnya pacaran-pacaran di majelis-majelis. Hal itu hanya terjadi pada majelis sholawat yang gedombrengan, campur, joget, jingkrak-jingkrak. Terjadi di situ. Lanjut dulu. Itu sahih. Yang diajarkan NU, ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan, nggak boleh. Betul. Nama Ansor dan Muhajirin kalau sampai menyebabkan perpecahan itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Bismillah, minum ya.
Alhamdulillah. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, "Ya lal Ansor!" Yang Muhajirin, "Ya lal Muhajirin!" Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina." Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah? Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat, ya, seperti itu. Betul. Jadi bukan seperti madhab, ya. Enggak. Bukan masalah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajari apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Jadi itu adalah pesan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana agar NU tidak terjadi perpecahan di dalamnya. Tetapi apa? Provokasi-provokasi dari seberang sangat-sangat berlawanan arah. Seolah-olah Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu memerangi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah umat. Karena apa yang beliau lihat tadi apa? Apakah dalilnya sahih? Kalau dalilnya sahih, ya itu adalah amalan-amalan yang benar, yang baik begitu. Tetapi kalau dhaif, nah kalau dhaif bagaimana cara menerimanya? Lebih baik ditinggalkan saja, ya. Karena apa? Yang sahih-sahih pun masih banyak belum diamalkan. Kenapa malah lari ke yang dhaif-dhaif, apalagi yang maudhu-maudhu? Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Ustadz Syafiq Riza Basalamah bukan orang pemecah belah. Beliau hanya mengajak kita untuk mengamalkan semua yang sahih-sahih saja. Karena yang sahih pun sudah banyak, ya, dan itu dijamin. Sesuatu yang sahih sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau mengamalkan yang dhaif, sedangkan yang sahih-sahih saja masih banyak yang terpenggalai. Oh, macam salawat begini-begini pakai rabana, pakai panggung, pakai pentas, pakai ini. Itu kan baik itu. Terus dipelihara, dijaga sama banser. Terus kalau terjadi pacaran di bawah, bagaimana? Oh, bukan salahnya ulama yang mengadakan, tapi mereka aja datang ke sana untuk bermaksiat. Kalau kalian tidak mengadakan itu, tidak mungkin dia pacaran di majelisan itu. Izin ke orang tuanya, "Abah, Umi, saya mau ke majelis sholawat dan lain sebagainya." Nyampe di sana ketemuan, peluk-pelukan, pacar-pacaran, anak-anak remaja itu cium-ciuman. Ya Allah, ingat dalil yang sahih-sahih saja masih banyak terbengkalai. Malah mengamalkan yang doif-doif, malah membuat amalan-amalan baru seperti itu. Kegiatan-kegiatan baru yang mudaratnya banyak. Beliau yang kajiannya di dalam masjid. Apa mudaratnya? Yang dididik siapa oleh beliau? Para imam. Siapa? Imam rumah tangga. Semua suami ikut kajian, istrinya gak ada di rumah. Dididik suaminya, lalu suaminya akan mendidik istrinya. Dan begitu pun mendidik anaknya. Ya, tidak perlu dibawa anak istrinya, cucunya, semuanya, putra-putrinya diajak kumpul bareng. Enggak. Apa kajian seperti ini yang kalian benci? Ajakan untuk menjadi orang baik seperti ini yang kalian benci. Saya tidak habis pikir dengan pola pikir kalian. Apalagi banser yang seperti ini nih. Coba kalian berpikir di bawah dan komentar bagaimana pendapat kalian mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Riza Basalamah ini. Berpikir, silahkan berpikir.